Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dina Mulansih. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Kebak, Kecamatan Jumantono, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah orientasi dan biptek, kemudian yang kedua adalah tahap pengimbasan. Nah, saat ini saya berada pada tahap yang kedua, yaitu tahap pengimbasan. Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini adalah untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya adalah yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua adalah adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Kemudian yang ketiga adalah guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Kemudian yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu, di dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini nanti Bapak Ibu akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan alokasi waktu 32 jam pertemuan yang tentunya dapat diatur secara fleksibel. Poin-poin apa saja yang terdapat dalam materi? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Bapak Ibu, sebelum memulai, wajib kita ketahui bersama tentang apa latar belakang dan kebijakan dari asesmen nasional. Hasil PISA, Program for International Student Assessment atau Program Penilaian Siswa Internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Nah, skor PISA Indonesia stagnan dari 10 sampai 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Dibutuhkan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, video kebijakan terkait penerapan asesmen nasional ini dapat Bapak Ibu lihat pada link di bawah ini atau pada kolom deskripsi yang sudah saya sediakan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apa sih pentingnya asesmen nasional? Kemudian mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Dan apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bapak, Ibu, guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Kemudian 4, bernalar kritis. 5, kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang telah diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Kemudian Bapak Ibu, apa sih sebenarnya keterkaitan antara asesmen nasional
dengan kecakapan abad ke-21 dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kecakapan hidup abad ke-21 dengan profil pelajar Pancasila dapat terukur melalui asesmen nasional, yaitu berupa yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau disingkat dengan AKM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, pada program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, Bapak Ibu akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Dan yang kelima adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya apa sih manfaat dari asesmen nasional itu? Nah, manfaat dari asesmen nasional adalah yang pertama, merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama tentang perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional dilihat dari beberapa kriteria pembanding. Yang pertama, dilihat dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian, ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, jenjang penilaian. Asesmen nasional untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian untuk level siswanya, asesmen nasional itu kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional untuk tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian Bapak Ibu, untuk subjek siswanya, asesmen nasional itu berdasarkan survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional itu berupa sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian untuk model soalnya bagaimana? Nah, untuk asesmen nasional, model soalnya adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional ada pilihan ganda dan isian singkat matematika untuk SMA atau SMK. Selanjutnya untuk metode penilaiannya bagaimana? Nah, untuk asesmen nasional itu metode penilaiannya computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan pada ujian nasional adalah computer based test dan paper based test. Bapak Ibu, pada program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu akan mempelajari penjelasan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Silakan Bapak Ibu cermati pada layar. Pada asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang diukur adalah asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Pada asesmen literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bapak Ibu, untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian pesertanya itu siapa? Nah, peserta dari asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan. Jadi tidak semua murid dan pemilihan sampel secara acak. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya sendiri Bapak Ibu, untuk
jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA itu ada 2 hari. Hari yang pertama berupa tes literasi dengan alokasi waktu 75 menit dan survei karakter 20 menit. Kemudian pada hari kedua ada tes numerasi dengan alokasi waktu 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, SMK, SMA, MA, dan paket C atau ULIA, itu pada hari pertama tes literasi dengan alokasi waktu 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan kriteria pesertanya? Nah, untuk kriteria peserta asesmen nasional yaitu yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Kemudian yang keempat, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kemudian yang terakhir, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk bentuk soalnya Bapak Ibu, untuk bentuk soal pada asesmen nasional adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan ada uraian. Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun Anda berada, sekarang mari kita mengenal apa itu asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Bapak Ibu, terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Pada topik ini, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca yang berlaku untuk asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan pada siswa. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca mengukur berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten dibedakan dalam 2 kelompok Bapak Ibu, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, pada level proses kognitif adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, kemudian sosial budaya, dan saintifik. Bapak Ibu, untuk materi yang selanjutnya, Anda akan diajak mengenal apa itu asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, level proses kognitif pada numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Dari laporan hasil asesmen kompetensi, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, dalam kelompok perlu intervensi khusus. Kemudian dasar, kemudian ada kelompok cakap, dan ada juga kelompok mahir. Nah, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk mencakup materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Wow, materi pada program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi akan sayang sekali apabila Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada melewatinya. Selain poin-poin yang saya jelaskan tadi, banyak sekali penjelasan lain beserta contoh-contoh butir soal yang Bapak Ibu guru harus ketahui. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru hebat semuanya dimanapun Anda berada untuk mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini tanpa terkecuali. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu simak kembali penjelasan saya berikut ini. Baik Bapak Ibu semuanya sudah siap mendengarkan dan melihat penjelasan saya? Mari kita mulai. Yang pertama, ketik pada laman pencarian Anda dengan gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu klik OK, saya mengerti. Sudah? Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu semuanya klik yang seri asesmen kompetensi minimum, kemudian klik selengkapnya. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian klik mulai belajar. Setelah itu, masukkan username Bapak Ibu semuanya yang diakhiri dengan @guruku.id. Kemudian masukkan kata sandinya. Kemudian setelah itu, klik masuk Bapak Ibu. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Nah, pilih yang asesmen kompetensi minimum. Kemudian klik selengkapnya. Setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat bebas memilih angkatan 4, angkatan 5, atau angkatan 4. Jadi waktunya dapat diatur secara fleksibel. Kemudian setelah memilih salah satu angkatan, kemudian Bapak Ibu klik daftar. Nah, telah muncul, misalkan tadi saya memilih angkatan 4, maka kalau sudah yakin klik saja ya. Nah, setelah itu akan muncul kalimat Anda berhasil mendaftar di kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan berapa, sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan yang harus Bapak Ibu selesaikan, menunggu jadwal sesuai yang Bapak Ibu kehendaki di awal tadi. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu semuanya sudah menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, apabila sudah tuntas, maka akan ada tulisan sudah tuntas 100%. Nah, untuk pengimbasan AKM adalah tahap yang kedua Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya menuntaskan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat melakukan pengimbasan AKM Bapak Ibu.
yang nanti dapat diupload melalui YouTube, kemudian tautannya disalin pada kolom yang telah disediakan. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya dimanapun Anda berada. Dan semoga video yang saya buat ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya dalam melakukan pengimbasan program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum nantinya. Sekian, segala kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.